혹시 김한희 씨는 신비한 이야기를 믿어요? 외계인이 존재한다던가, 아니면 인어가 존재한다던가, 뭐 이런. Mengetahui Heyong yang tidak baik-baik saja, Big mengejarnya dan memeluk untuk menenangkannya. Sedangkan setelah acaranya selesai, Sun Qiu terlihat dijemput mobil dengan seorang supir, tambah misterius saja. Di tempat lain, Chef Kwon datang lagi ke rumah Hani dengan membawa buket bunga. Sementara Hani baru pulang bersama Hyun Myung dan dia bercerita kalau sangat menyukai Chef Kwon. Akan tetapi, tiba-tiba hujan turun membuat Hani ketakutan kakinya akan berubah menjadi ekor lagi. Hani segera berlari ke pelukan Hyun Myung yang membawa payung dan meminta digendong pulang ke rumah. Dari kejauhan, Chef Kwon melihat mereka. Keesokan paginya, Hyun Myung jadi tersenyum-senyum dengan apapun yang dilakukan Hani. Siangnya Hyun Myung memperlihatkan pada teman-teman tentang idenya yang akan membuat mangkuk batu anti panas untuk kompetisi. Melihat Hani dan Hyun Myung yang jadi sangat dekat, Ji-young menjadi heran. Sejak kapan? Sebelum pergi dari tempat belajar, Hyun Myung menyuruh Hani beres-beres dan membawa flash disknya. Tetapi saat akan pergi mereka bertemu dengan grup elit yang sombong itu dan adu mulut pun tak bisa dihindari. Hani sampai terjatuh membuat semua isi tasnya keluar. Dengan banyak usaha, Big dan Ji-young berhasil menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proyek mereka. Mereka memakai uang Big sebesar $700 untuk membeli baju pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk lapisan mangkuknya. Akan tetapi saat akan mulai bekerja, flash disk yang Hani bawa hilang, dia tidak bisa menemukannya. Tidak ingin membuat Hani merasa bersalah, Hyun Myung berkata punya salinannya di komputer. Padahal dia harus mulai membuat dari nol lagi. Kemudian, paginya saat mereka berkumpul, Heyong baru pulang, katanya dia habis jalan-jalan mencari rumah. Heyong akan pindah. Heyong bercerita pada Hani kalau di sana cintanya sudah mati dan dia sudah cukup berduka. Teman jadi khawatir, terutama Big yang sangat tidak ingin Heyong pergi. Di tempat lain, nenek Chef Kwon bercerita pernah berbicara dengan gadis yang menemukan ponselnya dan gadis itu pandai dialek Jejudo. Chef Kwon lalu bertanya pada Jin Ah apa yang dia bicarakan dengan neneknya, membuat Jin Ah bingung. Akhirnya Jin Ah tahu kalau Hani pernah berbicara dengan nenek Chef di telepon. Jin Ah yang cerdik itu pun segera menemui Hani untuk menggali informasi. Dia berbohong kalau nenek Chef sangat marah pada Hani sehingga Hani yang tidak merasa bersalah itu pun menceritakan apa yang dia bicarakan dengan nenek Chef Kwon pada Jin Ah. Dan, keesokannya Jin Ah mulai berlatih dialek Jejudo. Sementara nenek Si Kyung bersikeras meminta bertemu dengan gadis itu, tapi Chef menjawab mereka hanya rekan kerja. Beberapa hari kemudian Hyun Myung dan tim menyelesaikan proyeknya dan bersiap untuk presentasi. Akan tetapi Big memberitahukan pada mereka kalau tim elit membuat barang yang sama. Mereka sangat marah sehingga melabrak tim itu, tetapi mereka justru menjawab kalau tim Hyun Myung lah yang mencuri ide mereka. Mereka bahkan telah mengajukan hak ciptanya. Pada akhirnya Hyun Myung dan tim harus menyerah dan usaha mereka selama ini menjadi sia-sia. Dalam situasi kacau seperti itu, Hani masih memikirkan Si Kyung membuat Hyun Myung sangat marah. Mungkin bagi Hani pekerjaan itu hanya untuk lebih dekat dengan Si Kyung, tetapi bagi Hyun Myung dan yang lain pekerjaan itu adalah segalanya. Di rumah, Sun Qiu melihat Big yang marah-marah karena uangnya sebesar $700 sia-sia. Dia juga melihat Hani dan Hyun Myung yang saling diam tidak menyapa. Keesokan paginya, Sun Qiu mengumpulkan mereka semua mengajak berlibur. Tetapi dia justru membawa mereka ke sebuah peternakan untuk membantu membersihkan kotoran keledai. Di sana, Heyong mendapat telepon mengabari dia tidak lolos audisi pencarian bakat. Saat berbalik ada Sun Qiu dan Big yang mendengar pembicaraannya membuat Heyong sangat malu. Tetapi Sun Qiu membebaskan Heyong untuk melakukan hal apapun yang ia sukai. Semua orang berhak melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Sementara itu, Hani, Ji-young dan Hyun Myung bekerja sama membersihkan kotoran keledai. Di lain tempat, Si Kyung kedatangan Jin Ah yang makan malam di sana atas keinginan neneknya. Tetapi Si Kyung justru membayangkan Hani yang makan malam di sana sehingga dia tersenyum-senyum sendiri. Akhirnya, Si Kyung meninggalkan Jin Ah dan pergi ke rumah Hani, tapi saat itu rumah sangat sepi. Tak lama An Manyo datang mengagetkannya.
An Manyo memberitahu Chef kalau Hani tidak ada di rumah, dia sedang berada di peternakan. An Manyo juga memberitahukan alamat peternakan itu. Sementara Hani sedang menari-nari dengan teman-teman di sisi api unggun. Mereka lalu duduk santai bersama sambil menatap bintang-bintang. Di kesempatan itu, Hani meminta maaf karena telah menghilangkan flash disk-nya. Tapi dia tidak hanya bekerja demi Si Kyung. Jika bisa, Hani ingin mencobanya lagi bersama mereka membuat semua jadi tersentuh. Kemudian, ketika Hani berjalan-jalan keluar dia terkejut bertemu dengan Si Kyung di sana. Si Kyung terlihat sangat senang. Si Kyung lalu bertanya kenapa selama beberapa hari itu Hani menghindarinya. Tidak menjawab, Hani justru balik bertanya apakah Si Kyung berpacaran dengan Jin Ah. Mendengar itu Si Kyung tertawa. Dia lalu menjelaskan kalau saat itu dia hanya membantu Jin Ah. Dia sama sekali tidak berkencan dengannya. Sebelum pergi, Si Kyung menyuruh Hani untuk menelponnya ketika ia sampai di Seoul. Di lain tempat Hyun Myung menceritakan pada Sun Kyu kalau dia sempat marah pada Hani karena Hani selalu saja menyebut Si Kyung. Tetapi ditanya apa alasannya marah, Hyun Myung tidak bisa menjawab. Dia kabur. Tengah malamnya Hani berenang dengan ditemani Haeyong. Tapi akhirnya Haeyong kembali dahulu. Saat Hani sedang mengeringkan ekornya, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Dan dia adalah Hyun Myung. Kali itu Hyun Myung melihat ekor Hani yang berubah menjadi kaki. Setelah melihat itu Hyun Myung menjadi seperti orang linglung. Dia mengingat saat pertama kali bertemu Hani dan saat melihatnya mempunyai ekor di kamar mandi. Hyun Myung juga memimpikannya Hani yang ingin membunuhnya karena mengetahui rahasianya. Keesokan paginya, ketika Hani menyapa Hyun Myung justru sangat kaget membuat semua bingung. Lalu tak lama Do Ji-yong tidak sengaja menumpahkan air minum yang hampir saja mengenai kaki Hani membuat Hani dan Haeyong panik. Hyun Myung sesekali melirik Hani tapi langsung mengalihkan pandangannya begitu Hani melihatnya. Hani berkata pada Haeyong kalau Hyun Myung bersikap aneh. Dia terus menghindari kontak mata dengannya. 진짜 인호라고? 그게 말이 돼? Saat mereka beristirahat, Chef Kwon menelpon Hani tetapi Hyun Myung langsung pergi. Hani bercerita panjang lebar mengenai persiapan kompetisi yang akan ia ikuti dan Chef yang mendengar Hani bicara tersenyum senang. Karena Hani akan ikut kompetisi, akhirnya Chef berinisiatif untuk mendaftar menjadi jurinya dan CEO Hong setuju. Tidak tahan dengan sikap Hyun Myung yang seperti memusuhinya Hani mempertanyakan langsung padanya tapi dia tidak menjawab. Akan tetapi ketika mereka kembali Ji-yong menyemprotkan air pada Hani dan tanpa diduga Hyun Myung menolongnya. Ketika makan siang, Sun Kyu memberikan mereka bibimbap tetapi harus mengocoknya terlebih dahulu sebelum dimakan. Hyun Myung jadi punya ide untuk kompetisi mereka yaitu membuat bibimbap sekaligus sakernya. Mereka semua setuju. Ketika mereka pulang, An Manyo berada di sana menunggu keponakannya. An Manyo bercerita Chef datang ke peternakan bukan kebetulan melainkan khusus untuk bertemu Hani. Hani sangat senang. Sepulang dari peternakan mereka bekerja sama membuat seker bibimbap untuk kompetisi. Sementara Haeyong sangat senang mendapat kabar kalau dia lolos audisi tahap 2, dan minggu depan audisi tahap 3-nya. Big yang mendengar itu pun menawarkan diri berlatih akting dengan Haeyong sebagai pemeran prianya. Akan tetapi, saat berlatih dan mereka begitu dekat jantung Big berdetak tak karuan membuatnya gugup. Hingga akhirnya Big menyelesaikan dialognya dan bahkan mencium Haeyong membuat Haeyong terkejut. Di tempat lain, Jin Ah merayakan ulang tahun dengan teman-temannya tapi mereka yang mengira Jin Ah pacar Chef menanyakan keberadaannya. Jin Ah lalu menemui Chef mengajak makan malam tetapi sayangnya Chef sudah punya janji. Jin Ah kemudian mendapat pesan dari Sun Kyu menyuruh datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Tapi sampai di sana Jin Ah justru melihat Chef Kwon memberikan bunga untuk Hani. Ternyata itu janji yang Chef maksud. 퇴근하는 길에 잠시 들렸어요. 한희 씨 보러. Chef Kwon lalu mengelus kepala Hani. Hyun Myung yang juga kesal melihat Chef ke sana menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Sementara Big menanyakan pada Haeyong tidakkah dia merasakan sesuatu setelah ciuman itu. Big berkata menyukai Haeyong. Tapi Haeyong tak perlu langsung menjawabnya. Big akan menjadi sukses terlebih dahulu. Tibalah di hari kompetisi. Saat itu, Hyun Myung lah yang bertugas mempresentasikan karya mereka.
Akan tetapi karena terlalu banyak minum obat penenang Hyun Myung menjadi pingsan. Jiong dan Big bahkan tidak bisa menggantikan Hyun Myung dan menyuruh Hani untuk mempresentasikannya. Padahal Hani juga belum pernah presentasi. Setelah Hani berdiri di depan juri, Chef menyemangatinya sambil tersenyum. Awalnya Hani begitu gugup hingga berkata dengan terbata-bata. Tapi akhirnya dia punya ide lain. Hani menyalakan musik. Dia menari sambil mengocok bibimbap dengan wadah kreasi timnya membuat semua orang terkejut. Mereka mengira Hani tidak punya bahan presentasi. Tetapi setelahnya Hani berkata yang baru saja dia lakukan bukan menari melainkan sedang menyiapkan makanan. Hani membuka kotak makan itu untuk diperlihatkan pada juri. Dia menjelaskan itu adalah makanan untuk remaja dan pekerja yang tidak punya waktu untuk sarapan. Semua orang akhirnya bertepuk tangan, begitu juga dengan Chef yang terlihat sangat bangga pada Hani. Dan ternyata, Hyun Myung juga melihat presentasi itu. Hyun Myung segera menghampiri Hani dan memeluknya. Kerja bagus, katanya. Beberapa saat kemudian, Chef Kwon berlarian ingin menemui Hani tetapi dia harus kecewa karena melihat Hani sedang berpelukan dengan Lee Hyun Myung. Ketika pengumuman, tim Hani lah yang menang sehingga mereka bersorak membuat tim elit kecewa. Selain mendapatkan hadiah 10.000 won, mereka juga ditawari menjadi karyawan di JH Food. Mereka sangat senang. Tetapi, malam harinya Hani curhat pada Haeyong kalau sekarang pangerannya telah tertarik padanya tetapi jantungnya justru berdebar untuk Hyun Myung. Haeyong menjawab, jika Hani tidak bersama Si Kyung maka dia mati. Haeyong menyuruh untuk fokus saja pada Si Kyung. Setelah itu Big menemui Haeyong meminta jawaban tetapi Haeyong berkata kalau dia hanya menganggapnya sebagai adik. Keesokan harinya Hani berpamitan pada Hyun Myung akan berkencan dengan Si Kyung. Lalu setelah Hani pergi Hyun Myung mendengar Jiong berkata kalau ramalan cuaca hari itu akan turun hujan. Benar sekali, Hani kehujanan di jalan dan berteduh di bawah pohon. Saat Hani merasa sangat cemas, Hyun Myung jongkok di sampingnya sambil membawa payung. Hyun Myung juga mengelap kaki Hani yang mulai basah terkena cipratan air. Bukan hanya itu, dia bahkan menggendong Hani agar sampai ke tempat kencannya dengan selamat. Lagi-lagi, dari kejauhan Si Kyung melihat Hani digendong oleh Hyun Myung untuk kedua kalinya. Setelah bertemu Si Kyung pun Hani masih melirik ke arah Hyun Myung yang pergi tanpa payung. Dia juga terus membicarakan Hyun Myung di hadapan Chef Kwon membuat Chef kecewa. Sementara di tempat lain Haeyong kaget mendengar Do Ji-young bercerita bahwa Big telah mempunyai banyak daftar kencan buta. Malam harinya Haeyong juga mendengar Big sedang bertelepon merencanakan kencan butanya. Haeyong kemudian menghampirinya. Dia meminta Big tidak melakukannya dan mengajak mereka untuk berpacaran. Big sangat senang. 아싸! 나도 여자친구 생겼다! Keesokan paginya, Do Ji-young, Hyun Myung, Hani dan Big pertama kali masuk kerja. Mereka memamerkan ID card-nya. Tetapi di tempat lain Jin Ah malah mendapat informasi tentang identitas Kim Hani yang sama persis dengan seseorang tetapi dengan foto yang berbeda. Jin Ah lalu mencari Hani dan membawanya pergi untuk berbicara. Jin Ah mempertanyakan data diri Hani yang sama persis dengan Kim Hani asli dan bertanya siapa Hani sebenarnya. Ketika Chef datang, dia terkejut melihat Hani yang wajahnya diacak-acak oleh Jin Ah bahkan penuh dengan krim. Akhirnya Hani mencoba membersihkan tubuhnya tetapi air keran terlalu deras sehingga kaki Hani pun berubah menjadi ekor. Dan apesnya lagi saat Hani menelpon An Manyo meminta bantuan, Jin Ah mengintip dan mengetahui Hani adalah putri duyung. Lalu saat Do Ji-young dan Big menuang air ke dalam akuarium, Hyun Myung melihat Jin Ah seperti akan mencelakai Hani. Dan benar, Jin Ah mendorong Ji-young agar Hani tersiram air tetapi dengan sigap Hyun Myung menolong Hani hingga mereka berdua terjatuh dan Hyun Myung tertimpa lampu besar. Sambil menunggu Hyun Myung di rumah sakit Hani menangis karena selama ini Hyun Myung ternyata mengetahui Hani adalah putri duyung. An Manyo berkata Hyun Myung mencintai Hani. Karena, sebuah pengorbanan merupakan bukti dari cinta. Ternyata Chef Kwon mendengar pembicaraan Hani dengan An Manyo bahkan saat ditanya tentang perasaan Hani. Chef Kwon terlihat lesu. Akhirnya, ketika bertemu Hani Chef berkata menyesal karena selalu melewatkan waktu bersamanya. Seharusnya dia menyadari perasaannya lebih awal. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Chef merelakan Hani pergi bersama Hyun Myung. Setelah Hani pergi Chef menangis sesegukan sambil melihat sisik ekor milik Hani.
Sementara Hyun Myung meminta Jin Ah agar kembali seperti dahulu. Jin Ah menyesali perbuatannya. Akhirnya Jin Ah memberikan data diri Kim Hani asli dan menyuruh Hani untuk merobeknya. Setelah itu, Hani menemui Hyun Myung dan memeluknya. Mereka akhirnya berpacaran. Setiap hari mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Tapi 100 hari telah berlalu. Hani menemui Haeyong untuk berpamitan. Meskipun cinta sejati Hani adalah Hyun Myung, Hani khawatir tidak bisa menjadi manusia. Dia menangis di pelukan Haeyong. Malam harinya, Hyun Myung memasangkan Hani sebuah cincin di jari manisnya. Hyun Myung berkata cintanya pada Hani 100%. Jika tetap menghilang berarti itu salah Hani. Mereka kemudian berciuman. Akan tetapi, setelah mereka berciuman ternyata perlahan Hani menghilang. Dan Hyun Myung menangis sendiri di tepi sungai Han setelah ditinggalkan oleh Hani. 1 tahun kemudian, terungkap bahwa Lee Sun Kyu adalah pemegang saham terbesar di JH Food. Sementara An Manyo dan CEO Hong menjadi semakin dekat. Di depan rumah, para penghuni rumah surplus itu pun mengadakan pesta untuk Lee Sun Kyu yang menjadi pemegang saham terbesar. Ketika mereka asyik bercanda tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah belakang membuat semua terkejut. Dan saat Hyun Myung menoleh, dia tersenyum karena ternyata Hani lah yang datang. Demikian cerita singkat drama Korea Surplus Princess. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.